Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya sudah menyiapkan satu buah karburator yang nantinya akan kita pelajari apa saja komponen dari karburator ini dan bagaimana sistem kerjanya. Tapi sebelum kita bongkar, kalian harus tahu dulu yang saya pegang ini adalah karburator tipe apa. Ya, jadi sesuai di buku, kalau kita buka buku, nah, kita sesuaikan dengan materi yang ada di buku. Karburator yang sudah saya siapkan ini adalah karburator dengan tipe Venturi berubah-ubah atau kita sebut dengan variabel Venturi. Kenapa variabel Venturi? Karena pada karburator ini terdapat skep dan jarum skep. Ya. Skep dan jarum skep ini terletak di dalam sini. Nah, itu yang fungsinya yaitu merubah diameter Venturi. Berubahnya diameter ini tergantung dari pembukaan katup gas yang kita tarik, ya. Nanti ketika kita gas tariknya secara penuh, maka diameter yang terjadi di Venturi ini juga akan membuka penuh. Kalau kita katup gasnya kita tutup, juga Venturinya akan tertutup rapat seperti yang kalian lihat, ya, seperti ini. Jadi makanya karburator dengan tipe ini disebut dengan karburator dengan variabel Venturi atau Venturi berubah-ubah. Ya, di mana karburator ini biasanya dipakai pada motor Honda, yaitu Supra, Honda Grand, Astrea, seperti itu, Honda Win. Nah, seperti apa komponen pada karburator ini? Kita bongkar dengan alat-alat yang sudah saya siapkan. Alat-alat yang sudah saya siapkan antara lain ada tang kombinasi, kemudian ada obeng plus dan min yang kita bisa gunakan nanti, bisa ada plus dan minnya. Kemudian ada obeng plus min kecil, ada kunci ring 8 dan 9, kemudian ada kunci ring 6 dan 7. Nah, ini cukup simpel, ya. Untuk membongkarnya dari sepeda motor, kalian lepas terlebih dahulu kabel gas menggunakan tang, ya. Kalian lepas skep dan jarum skepnya dari sepeda motor. Nah, ini hati-hati, di sini ada karet atau seal penutup, kemudian ada pegas, ya. Kemudian di dalamnya terdapat skep dan jarum skep. Kita kumpulkan komponen-komponen ini, nanti kita bahas fungsinya, ya. Itu ketika kita melepas dari sepeda motornya, gunakanlah tang untuk melepas bagian skep dan jarum skep. Kemudian setelah itu karburator kita turunkan, ya. Tapi untuk menurunkan karburator biasanya di sini terikat dengan intake manifold yang biasanya dibuka dengan kunci ring 9, ya. Ada baut di sini yang mengikat karburator dengan intake manifold, kita buka dengan kunci 9, baru kita lepas karburatornya. Dan jangan lupa selang yang berasal dari tangki ini juga dilepas, kita sumbat dengan menggunakan obeng ataupun komponen lainnya yang bisa menyumbat saluran atau selang bahan bakar. Jangan sampai bahan bakar itu tumpah kemana-mana. Jadi setelah itu kita baru saja membongkar karburatornya, turunkan karburatornya, melepas bagian mangkok karbu terlebih dahulu. Ada 2 baut kecil di sini untuk melepas mangkok karbu. Ini kita lepas mangkok karbunya seperti ini, dan terlihat komponen bagian dalam karburator, ya. Mangkok karbu dilengkapi dengan seal karet yang fungsinya untuk menutup sambungan antara karbu bagian atas dan bawah supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian komponen yang selanjutnya ada yang kalian lihat di sini,
adalah pelampung ya. Pelampung ini fungsinya untuk apa? Untuk menutup ya saluran yang berasal dari tangki sepeda motor. Saluran bensin yang berasal dari tangki ini tidak seterusnya mengalir ke mangkok karbu. Kalau bensin yang mengalir ke mangkok karbu ini tidak bisa dihentikan, akibatnya karbu ini akan banjir. Makanya ada saluran, ada komponen yang berfungsi untuk menutup aliran bensin dari tangki ke karbu, yaitu disebut dengan katup penutup saluran karburator atau kita sebut dengan needle valve. Di mana needle valve ini letaknya di bagian, nah ini bagian dalam. Ini akan menutup ketika ketika pelampung ini nanti terangkat ke atas oleh bensin yang berada di ruang pelampung. Jadi bensin yang ada di ruang pelampung ini terus habis. Kalau habis ini akan turun pelampungnya, kalau terisi lagi akan terangkat ke atas. Nah, ketika terangkat ke atas ini salurannya tertutup oleh needle valve ya. Kita lepas pelampungnya. Nah, ini adalah pin pelampung untuk mengunci pelampung dari dudukannya. Kita lepas pelampungnya dan di sini terdapat ini needle valve. Fungsi dari needle valve ini yaitu menutup saluran bensin yang berasal dari tangki. Nah, apabila terdapat permasalahan karbu kok banjir, berarti permasalahan tidak jauh dari sini ya. Bisa saja aliran bensin tidak berhenti ya. Aliran bensin yang tidak berhenti akan menyebabkan karburator itu banjir ya. Makanya kita cek komponen dari needle valve ini, jarumnya masih bagus atau tidak ya. Kita cek secara visual ya. Nah, itu komponen dari karburator yang selanjutnya yang berfungsi untuk menutup saluran bahan bakar dari tangki ke karbu. Selanjutnya ada komponen di sini sangat vital sekali ya. Kalau kita sebut di bengkel yaitu spuyer, tapi kalau kita sebut di sekolahan secara tekniknya ini kita sebut dengan main jet dan pilot jet. Komponen yang kecil ini disebut dengan pilot jet, sedangkan yang besar ini disebut dengan main jet. Kalau di bengkel kita sebut sama-sama spuyer yang untuk langsam ataupun spuyer untuk akselerasi atau gas besar. Nah, pilot jet dan main jet ini fungsinya apa? Nah, sebelum kita bongkar kalian harus tahu pilot jet ini fungsinya yaitu mengalirkan bensin yang berada di ruang pelampung ketika mesin dalam keadaan stasioner atau langsam. Di bensin itu lewatnya sini ya. Lubang yang kecil ini melalui pilot jet. Kedudukan pilot jet jauh lebih tinggi, seperti ini posisinya ketika bensin berada di permukaan bagian atas, katup gas belum terbuka, bensin masih di atas ini, maka bensin dialirkan lewat pilot jet. Fungsinya pilot jet ini ketika mesin stasioner, bensin mengalir melalui pilot jet. Nah tentunya ketika bahan bakar dibakar itu kan dicampur dengan udara. Nah, ini adalah untuk lewatnya bensin. Lah, udaranya lewat mana? Udaranya adalah lewat bagian depan yang terhubung dengan filter udara, di mana ada dua lubang. Ya, ada dua lubang ini mempunyai fungsi masing-masing. Satu lubang yang kecil ini adalah pilot air jet. Ya, fungsinya untuk memasukkan udara ketika motor ini langsam atau stasioner. Udara ini masuk kemudian dicampur dengan bensin yang mengalir dari pilot jet. Ya, udaranya masuk dari pilot air jet, kemudian bensinnya mengalir dari pilot jet. Dicampur kemudian dikeluarkan ya, sebelum katup gas dibuka dikeluarkan melalui lubang kecil sekali yang ada di dalam venturi ya. Jadi di dalam sana ini ada lubang kecil
bukan lubang venturi jarum skep ya, tetapi yang disebut dengan pilot outlet ya. Pilot outlet ini fungsinya untuk mengeluarkan campuran udara dan bahan bakar ketika mesin stasioner. Jadi belum melewati main jet. Main jet ini ketika katup gas mulai dibuka atau skep mulai dibuka, nah bensin mengalir melalui main jet ya. Bensin mengalir melalui main jet, kemudian udara dicampur di sini di main air jet ya. Ini ketika kecepatan rendah ya, kecepatan rendah, katup gas belum terbuka penuh, udara mengalir melalui main air jet dicampur dengan bensin yang mengalir melalui main jet. Nah, kemudian keluar melalui lubang needle jet ya, lubang needle jet yang besar itu yang terlihat di dalam sana. Nah, ini lubang needle jet. Nah, sedangkan depannya ini ada lubang kecil, itu yang tadi saya jelaskan, yaitu lubang pilot outlet. Nah, itu cara kerja dari karburator. Jadi untuk putaran penuh, nah putaran penuh tentunya kita menarik skep ini dengan penuh, makanya nanti udara tidak lagi melalui lubang-lubang yang kecil ini, sedangkan udara akan melalui lubang yang besar ini yang disebutkan venturi. Ketika kita tarik gasnya atau skepnya ini secara penuh, maka udara akan mengalir lebih banyak lagi melalui venturi. Jadi bahan bakar akan mengalir melalui main jet juga akan lebih banyak ya. Hisapan yang terjadi di sini di intake manifold ini juga lebih besar karena piston itu menghisap dalam langkah hisap ya. Maka hisapan dari piston ini akan menarik campuran udara dan bahan bakar jauh lebih banyak. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari main jet dan pilot jet ya. Kalau kalian belum jelas, kita bongkar saja main jet lebih dahulu. Nah, ini main jet. Main jet bentuknya seperti ini, di mana bagian bawah ini ada lubang yang fungsinya untuk memasukkan bahan bakar dari ruang pelampung. Sedangkan ada lubang-lubang kecil di bagian atas ini fungsinya yaitu mencampur udara dan bahan bakar dari main air jet ya. Udara yang masuk dari main air jet dicampur dengan bensin yang mengalir dari main jet bawah ini ya, masuk ke sini dicampur dan keluar ke intake manifold melalui needle jet ini dan masuk ke ruang pembakaran. Nah, kemudian komponen selanjutnya ada komponen pilot jet. Pilot jet ini fungsinya adalah untuk mengalirkan bensin tadi ketika putaran langsam atau stasioner. Nah ini di sini juga terdapat lubang-lubang yang sangat kecil sekali. Ini fungsinya untuk mencampur udara ketika stasioner. Bensin masuk dari bawah sini, dari lubang yang kecil ini, kemudian dicampur dengan udara yang masuk dari pilot air jet dari sini, masuk ke intake manifold dan kemudian masuk ke ruang bakar. Jadi jangan sampai komponen-komponen kecil ini kotor, yang biasanya menyebabkan karburator menjadi berebet, sepeda motor menjadi berebet karena komponen-komponen seperti ini kotor ya. Karena lubang-lubangnya kamu lihat sendiri, ini sangat kecil sekali. Apabila terjadi kotoran yang menumpuk di sini, maka sistem atau kerja dari karburator itu terganggu ya. Nah, komponen-komponen lainnya ya yang mendukung dari cara kerja karburator ada pilot air screw. Pilot air screw ini fungsinya, nah ini, atau setelan angin, fungsinya ini untuk menyetel campuran udara dan bahan bakar ya. Nih, kemudian ada baut penyetel stasioner. Ini fungsinya untuk menyetel putaran stasioner mesin. Seperti ini. Putaran stasioner mesin ini kita sesuaikan dengan standarnya di sini untuk mengatur putaran mesin. Kita sesuaikan sesuai SOP-nya berapa. Tapi untuk sepeda motor biasanya sesuai keinginan dari penggunanya, mau setelan stasionernya besar atau kecil sesuai dengan keinginan pengendara atau penggunanya.
Nah, komponen lainnya di sini terdapat seal ya yang terhubung dengan intake manifold. Kemudian komponen lainnya yang ada di pelampung ini ada keran bahan bakar ya. Itu bisa kalian pelajari lebih lanjut di modul yang sudah saya bagikan di e-learning. Nah, setelah kalian pelajari secara ringkas video ini, kita praktekkan bagaimana cara merakit komponen-komponen karburator ya. Perakitannya jelas kebalikan dari pembongkaran. Kita pasang terlebih dahulu pilot jetnya, pilot jet. Setelah pilot jet kita pasang main air jet, pastikan kondisi komponen bersih ya. Kita kencangkan dengan kunci ring 7. Kemudian pasang needle valve-nya atau roket. Nih, kita sebut roket saja karena bentuknya seperti roket. Kemudian pasang pelampungnya. Jangan lupa pelampungnya karena ini fungsinya adalah untuk membuka dan menutup needle jetnya atau roketnya ya. Pasang juga pin pelampung supaya pelampung ini bisa bekerja secara maksimal ya. Nih. Kemudian setelah itu kita pasang ruang pelampung. Jangan sampai terbalik dari posisi karburatornya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, posisikan sesuai dengan posisi awal seperti ini. Nah, kemudian kita baut dengan 2 baut seperti ini. Pasang bautnya dengan kencang, jangan sampai terjadi kebocoran. Nah, nih. Setelah itu kita pasang jarum skep. Yang jarum skep biasanya di sini terdapat kabel gas karena ini adalah karburator bongkaran, makanya tidak terdapat kabel gas. Makanya kita pasang kabel gas, baru kita pasang kabel gasnya di dalam pir ya. Baru kita pasang skepnya ke dalam skep. Kemudian jangan lupa tutup ini, terdapat seal. Kita masukkan jarum skepnya, jangan sampai terbalik. Posisi penyetelan stasioner ini berada di samping nah, baut penyetel stasioner. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Setelan stasioner itu yang skep ini adalah dudukan penyetel stasioner. Kita paskan dengan bautnya seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang tutup skepnya. Kita kencangkan dengan tang. Tuh. Nah, setelah itu kalau sudah baru kita pasang ke unit sepeda motornya. Nah, seperti itu kiranya video tentang sistem karburator ini. Kalau kalian masih kurang jelas, silahkan pelajari lagi atau kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang belum paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.